Halo, gue Citra. Di sini gue bakal bikin sebuah podcast, dan ini bakal jadi podcast pertama gue. So, salam kenal buat kalian semua. Dan buat kalian yang suka sama podcast gue, jangan lupa support gue dengan subscribe this channel or like this video. Jadi, gue bakal bikin podcast sesuai yang judul yang udah kalian baca. Ya, kuncinya ada di kita. Di sini sih lebih banyak mengaitkan dengan keputusan kita ke depannya. Ya, utamanya buat diri kita sendiri. Gue bakal cerita dari pengalaman gue sendiri, entah itu terkait percintaan or something else. Ya, intinya mengambil keputusan lah ya. Oke, gue bakal start dari yang di luar percintaan dulu deh. Jadi, gue pernah berada di masa terberat gue untuk mengambil sebuah keputusan. Itu tahun lalu, di tahun 2019. Yaitu pas gue akan melanjutkan ke jenjang seperti apa. Dan pada masa itu gue dihadapkan sama pilihan orang tua dan kemauan gue sendiri. Ya, yang pasti kurang lebih bertolak belakang dengan apa yang gue inginkan. Nah, di fase ini gue sempat yang sampai gak enak ngomong sama orang tua. Mungkin dari sebagian dari kalian pernah ada di posisi gue, dan kalian tahu kan rasanya. Itu tuh bener kayak yang bener-bener bikin lu pusing, memusingkan gitu. Di situ gue bener-bener yang rasanya nggak pengen balik ke rumah, nggak enakan sama orang tua, dan jenuhnya tuh gini loh. Jadi kita itu pengen serius di line kita, tapi ada satu line yang emang lu usaha lepas, dan itu belum bisa lu lepas sepenuhnya. Jadi satu line yang kita pengen usahain itu adalah keinginan kita, sedangkan satu line lainnya itu keinginan dari orang tua gue. Nah, di situ gue tuh kayak yang bener-bener pengen banget serius ngejar apa yang gue pengen, tapi ya gitu, ada penghambatnya. Ibaratnya tuh kayak ada bentengnya gitu. Gue nggak bisa lanjut, dan gue nge-stuck di situ. Dan pada akhirnya ya nggak baik lah ya, nggak bagus, susah buat fokus. Pokoknya makanya kata orang tuh fokus untuk dua hal itu sulit. Jadi emosi yang gue pendam selama itu sering memuncak di malam hari. Kenapa memuncaknya di malam hari? Karena gue sering mendamnya di siang hari, karena malam hari gue nggak ada interaksi sama orang-orang. Habis itu ujungnya apa? Ya gue cuman bisa nangis. Cuman itu sih yang bisa gue lakuin pada masa itu. Kesel sama diri sendiri, dan hal ini gak baik buat kesehatan gue. Gue tahu itu gak baik, yang kalau kata orang itu gak baik buat mental healthy kita. Gue hampir stuck di fase ini sekitar 6 bulan. Pokoknya itu semester terakhir gue ada di sekolah menengah atas SMA ya. Pada akhirnya karena gue gak kuat sama tekanan itu, gue coba nih ngomong sama teman gue, yang tentunya teman gue nih udah jauh lebih tua dari gue, lebih dewasa dari gue, dan udah pernah melewati fase ini. Semua orang pasti akan melewati fase ini kok, tenang aja. Kalian yang masih di bawah angkatan gue mungkin bakal ngelewatin fase ini. Jadi dia nyaranin gue buat cerita langsung sama orang tua gue. Akhirnya setelah sebulan gue cerita sama temen gue ini, nah gue memberanikan diri setelah gue ngumpulin niat dan hampir kepikiran terus tiap harinya. Gue akhirnya berani untuk ngomong sama orang tua gue, karena dia bilang semua itu berawal dari komunikasi, dan itu benar. Gue berusaha tuh di situ buat ngobrol sama orang tua gue dengan baik-baik, dan akhirnya gue bisa keluar tuh dari masalah gue. Yang dia selama sebulan itu, dia tuh sering bilang gini, aku itu gak bisa ngasih jawaban atas persoalan kamu, ini menyangkut kamu ke depannya. Dan itu benar, dan tentunya semua itu kuncinya ada di kamu.
dan kamu harus siap ambil resiko kedepannya kalau emang kamu udah memilih keputusannya. Nggak apa-apa kalau setelah kamu ngomong sama orang yang bersangkutan, apalagi itu orang tua kan, entah gimana respon mereka, yang penting kamu udah melakukan yang sesuai yang kamu mau gitu, sama kamu, sama passion kamu, dan kamu bisa mempertanggungjawabkan itu. Terus dia sering kayak nenangin gue, dia ngomong semarah-marahnya orang tua tuh gak bakal sampai diemin anaknya berlarut-larut gitu. Tapi kamu juga gak boleh jadiin kalimatku jadi buat pegangan gitu loh, buat gue ke depannya gitu. Karena mereka juga punya perasaan kan, dan mereka juga pengen biar anaknya harus lebih baik lah daripada mereka. Semua orang tuh pasti pengen kayak gitu. Akhirnya gue bener-bener kayak yang terus ke itu kayak stimulus gue biar bisa menyelesaikan masalah gue. Makanya buat kalian yang punya masalah tuh lebih baik kalian coba cerita sama orang lain, karena dari situ kita bisa berbagi masalah gitu loh. Bukan berbagi masalah dalam arti dia juga kena masalah, enggak, sedikit tidaknya lu bisa mengekspresikan masalah lu gitu. Nah jadi itu soal yang di luar percintaan lah ibaratnya. Sekarang gue mau lanjut ke beda kasus lagi nih, yang mungkin sedikit aneh menurut gue, tapi ini beneran terjadi kok sama gue. Ini berdasarkan pengalaman gue tentunya ya, dari kedua tadi, yang dari pertama tadi juga pengalaman gue. Mungkin bisa dibilang soal hati gitulah. Oke, ini terjadi beberapa tahun lalu. Jadi awalnya bermula tuh karena pertemuan virtual gitu. Jadi gue punya hobi yang nge-game, dan cewek-cewek di sekitaran daerah gue tuh jarang punya hal kesamaan kayak gue. Nah ini terjadi pada suatu game yang orang-orang tuh kayak benar-benar pengen punya pasangan gitu loh. And this is online game, so kalau kalian ketemu sama orang kayak beneran orang gitu, cuman ya bentuknya doang, bentukan itu kayak virtual gitu. Sejenis apa ya gue bilangnya, kayak Barbie kali ya, tapi emang bener sejenis itu ya, walaupun sepele tapi ini berdampak sampai hidup gue saat ini gitu. Dan sedikit tidak itu hal ini, keputusan yang pernah gue ambil ini masih berkaitan sama hidup gue yang sekarang. Jadi awalnya gue kenal sama cowok yang posisinya berjauhan sama gue. Gue di sini di Bali kan, dia posisinya di beda pulau gitu, jauh. Nah kita tuh berawal dari game hingga ke line. Itu udah lama banget sih. Pada masa itu tuh belum ada yang namanya WhatsApp bagi kaum seumuran gue, jadi kita makanya Line, dan di circle game tersebut emang makanya Line gitu. Akhirnya kita sampai yang kalau kata orang itu ngebucin, kalau kata orang sekarang, kalau dulu mah nggak ada, tapi bucinnya dalam virtual gitu, jarak jauh ya, cuman di sosial media lah atau gimana. Hingga suatu ketika gue join di sebuah komunitas game ini, yang dimana ada di sekitar gue banget nih. Komunitasnya ini emang circle-nya tuh di lingkungan gue gitu loh, tempat gue tinggal gitu. Dan pada akhirnya gue deket sama seorang cowok yang emang posisinya deket gitu. Itu sekitar berapa ya, gak sampai sebulan sih, tapi yang sebelumnya sebulanan lah. Hingga akhirnya gue bisa dibilang terlalu berharap nih sama yang posisinya lebih dekat. Terus ada fase dimana gue suka sama kedua orang ini. Nah si cowok yang jauh tadi gak suka gitu kalau gue deket sama dua orang yang notabene gue lagi deket juga sama dia. Akhirnya kita ketemu dalam game itu, ketemunya bertiga ya, ibaratnya kayak kalau di ngomongin di real ya, dia tuh kayak ketemu dalam mungkin di cafe gitu tapi bertiga gitu, tapi ini dalam game. Emang rasanya tuh kayak beneran gitu loh pada masa itu. Mungkin kalau kalian yang pernah nge-game juga pernah ngerasain ini. Ibarat kata gue tuh lagi kayak di acara Take Me Out gitu,
Di situ gue disuruh milih sama cowok yang jauh ini. Nah, si cowok yang jauh ini bilang ke gue, bilang gini, udah kamu sama dia aja, dia lebih dekat dan bisa ketemu kan, kamu bisa ngerasain dia langsung gitu loh, kamu ketemu dia, kamu ngelihat dia, daripada sama aku yang jauh, kamu gak bisa dapat apa-apa dari aku. Dia bilang kayak gitu. Nah, karena itu pikiran gak jernih dan gue kayak kemakan sama omongannya itu loh. Sedangkan cowok yang lebih deket ini nih kayak gak nge-feedback gue gitu loh. Tapi bodohnya gue memilih cowok yang deket sama gue gitu. Habis itu setelah kita dekat, dia benar-benar sama yang kayak gak nge-feedback balik gue mulu gitu loh, yang action gitu, yang melakukan sebuah aksi gitu. Tapi dia gak, pada akhirnya kita gak ketemu sama sekali. Dan akhirnya gue ya lumayan nyesel lah. Akhirnya gak lama karena kejadian itu kita sama-sama ngilang kan. Kocak sih, tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, udah kejadian kan, lucu juga gitu. Habis itu sebelum gue punya pikiran kenapa gue milih cowok yang lebih dekat ini, dan gue percaya sama game, karena yang namanya jodoh juga gak ada yang tahu kan, karena beberapa orang kan memang ada yang jalur itu gitu loh. Jadi gue ya kenapa sih gak dicoba gitu lah ibaratnya. Habis itu dan beberapa bulan kemudian, cowok yang lebih jauh ini nih nemu yang baru juga. Mereka juga jauhan gitu loh hubungan mereka, cowok yang gue deketin jauh ini dan ceweknya dia tuh berjauhan gitu. Dan kayak long last gitu lah. Ya gue ngerasa iri dong. Waduh, kenapa sih gue gitu. Ya tentunya gue harus nyalahin diri gue sendiri dulu ya. Akhirnya ya mau gimana lagi, udah yang kasih saya tinggal nyeselnya gue, mau diapain lagi, udah kejadian. Nah tadi kan gue bilang tuh, walaupun virtual tapi masih kayak berkaitan sama gue yang sekarang. Iya bener gitu. Setelah berapa ya, sekitar 3 tahunan gue gak komunikasi sama cowok ini, kita komunikasi lagi lewat Instagram. Habis itu kita tukeran nomor WhatsApp. Habis itu kita chat lagi di WhatsApp, tapi yang nggak intens gitu, cuma sebagai teman. Dan tentunya dia udah ngejalin sebuah hubungan juga sama orang lain. Ya gimana lagi, udah lama lah ya. Itu walaupun secara game, tapi gue ngerasa kayak bener-bener ada gitu loh. Karena gimana ya, perasaan gitu yang dipakai, bukan apa gitu, bener berasa gitu, deg-degannya ada gitu, dapet gitu feelnya ibaratnya. Nah dari kedua cerita yang gue kasih tahu barusan, jadi dengan sesuai judul podcast gue kali ini, jika kalian emang sedang berada di fase ini untuk mengambil sebuah keputusan, gue saranin nih, coba kalian ngomong sama orang lain, dan orang yang emang bener lu percayain gitu. Lu ambil dari perspektif orang yang lu ajak cerita, gimana sih perspektif dia. Kalau lu kurang puas sama perspektif tersebut, lu bisa nih cerita sama orang lain lagi, perspektifnya dia tuh gimana, lu bandingin tuh. Terus lu kaji, lu pikirin konsekuensinya tuh bakalan yang muncul ke depannya gimana kalau lu seandainya ngambil keputusan itu. Pokoknya selama lu mencari jalan keluar itu, di saat lu speak up sama orang-orang, lu jangan pernah mendem sendiri itu gitu. Coba lu cari jalan keluarnya. Terus tapi di saat orang itu nggak bisa ngasih lu saran, lu nggak boleh marah atau kesal sama dia, karena ya gimana, kita juga semua orang nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu loh. Jangan coba dia tuh bawa ke masalah kita gitu. Kita boleh cerita tapi jangan membawa dia untuk ikut bersangkutan dengan masalah kita. Cukup dengan dia mendengarkan, dan kalau bisa ngasih saran ya udah terima gitu. Dan pada intinya semua karena itu masalah lu, jadi ya baliknya ke lu gitu. Dan ingat, kuncinya itu ada di kamu.
you.